Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat hingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan juga tidak lupa rasa syukur saya sampaikan kepada pengurus Masjid Al-Madani yang telah memberikan waktu kepada kita dan tempat kepada kita untuk terjadinya majelis taklim di malam yang berbahagia ini. Dan saya meminta maaf bahwa pada kesempatan malam hari ini saya merubah judul karena saya melihat bahwa pembahasan yang berkaitan dengan indahnya surga dan dahsyatnya neraka ini memerlukan waktu yang cukup memadai untuk membahasnya, untuk menjelaskan ayat-ayat ataupun hadis-hadis berkaitan dengan surga dan neraka. Maka saya memilih judul yang mungkin waktunya singkat tetapi memiliki faidah yang besar buat kita. Maka judul pada malam hari ini adalah Wujubul Amal fil Islam. Kewajiban kita beramal di dalam Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan judul ini karena begitu banyak kaum muslimin yang berKTP Islam tetapi kita adalah tidak beramal untuk Islam atau tidak ada perhatian untuk beramal di dalam Islam ini. Padahal kita tahu di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 4 sebab seseorang akan diangkat derajatnya. Sebab yang pertama adalah ilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah Ta'ala menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebab seseorang diangkat derajat oleh Allah Ta'ala dengan sebab ilmu, dengan sebab ilmu terhadap agama yang mulia. Sebab yang kedua adalah karena keimanannya. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang ke-8 dari ayat yang kedua dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah. Al-ayat. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan salah satu sebab seseorang diangkat derajat dengan sebab keimanannya. Sedangkan sebab yang ketiga dengan sebab berjihad di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat yang keempat ayat 98 dan setelahnya, Faddalallahu mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Di mana Allah Ta'ala memberikan keutamaan dan derajat yang tinggi bagi para mujahid. Dan sebab yang keempat adalah dengan sebab amal soleh. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Yasin
ke-20 yaitu surat Thaha ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan wa qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang mati atau bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka mereka berada dalam derajat yang tinggi. Maka dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa di antara penyebab seseorang akan ditinggikan derajatnya adalah dengan sebab amal soleh. Allah telah menjelaskan dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 105, Qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Di mana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, beramallah kalian, maka Allah Ta'ala akan melihat amal-amal kalian, kemudian Rasulnya dan orang-orang beriman. Dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seorang mukmin wajib untuk beramal dalam Islam, wajib beramal untuk Islam. Jadi tidak hanya seorang muslim berKTP Islam, dia dikatakan sebagai seorang mukmin tapi tidak punya amal dalam Islam. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai kaidah dalam beramal, yang harus diketahui oleh seorang mukmin ketika ia mengatakan saya mukmin atau muslim. Poin yang pertama, memahami wajibnya beramal dalam Islam. Memahami wajibnya atau pentingnya beramal dalam Islam. Poin yang kedua, bahwa beramal dalam Islam, beramal untuk Islam tidak hanya dalam keadaan kita senang, tidak hanya dalam keadaan kita berbahagia, tidak hanya ketika kita mendapatkan keluasan dunia, tetapi seorang mukmin harus beramal dalam kondisi apapun. Sebagaimana saya akan memberikan sejarah. Kemudian yang ketiga, mesti kita bertanya, beramal dalam Islam, beramal untuk Islam, apakah apabila kita ditimpa kesempitan, kesukaran, kesulitan, musibah, akankah kita berputus asa beramal untuk Islam? Akankah kita berputus asa beramal dalam Islam? Ini 3 pertanyaan yang wajib kita teliti, pahami di dalam beramal untuk Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui tentang pentingnya beramal dalam Islam, dan bahwasanya seorang mukmin tidak hanya dia mengatakan muslim, tidak semata-mata dia mengatakan saya mukmin tetapi tidak beramal, maka kita melihat kepada sejarah contoh pendahulu kita. Di antara contoh yang paling mulia adalah At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dawsi. At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dawsi, seseorang yang berasal dari kabilah Daus. Kabilah Daus ini dikenal sebagai kaum musyrik yang menyembah patung-patung, yang menyembah berhala, yang menyembah penghuni kubur. Lalu dia mendengar bahwasanya di Mekah ada seorang nabi yang diutus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja ila Makkah, lalu dia datang ke Mekah. Fa'atqana bidinil Islam, lalu tertariklah dengan agama Islam dan memahami agama Islam. Fanaqtaqa bi syahadatain wa syahida bi syahadatain. Lalu dia mengucapkan kalimat syahadatain dan bersaksi dengan kalimat syahadatain, masuk Islam. Falamma aslama faqala lin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka tatkala dia masuk Islam, lalu dia berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzanli an ad'u qaumi fa inna qaumi qaumun musyrikun." Maka dia berkata, "Izinkan aku untuk mendakwahi kaumku, karena kaumku adalah kaum yang musyrik." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau tentang tauhid, tentang Islam, maka dia pergi ke kaumnya dan meminta izin kepada Nabi SAW untuk mendakwahi kaumnya. Maka dia pergi. Lalu dia berdakwah. Lalu dia datang lagi kepada Nabi SAW setelah dia lama berdakwah. Tetapi ditakdirkan tidak banyak yang menerima dakwah beliau. Tetapi keumuman mereka menolak terhadap dakwahnya. Lalu datang kepada Nabi SAW dan mengadu tentang kaumnya. Lalu beliau menyampaikan bahwa kaumku menolak dakwahku, bahwa kaumku menolak terhadap ajakanku. Tolong doakan mereka. Fadhanna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayad'u alaihim. Maka para sahabat menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan jelek bagi mereka, melaknat atau agar menurunkan azab kepada mereka. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum bil khair. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dengan baik. Yaitu doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi Dausan. Maka Nabi SAW berdoa kepada ahlu Daud dengan mengatakan, Ya Allah, tunjukkanlah mereka, bimbinglah mereka kepada Islam, tunjukkanlah mereka kepada Islam, tunjukkanlah mereka kepada tauhid. Lalu At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi kembali lagi setelah mendengar doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdakwah kembali. Dia mengajak lagi kaumnya setelah mendengar doa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyuruh kepada kepada Tufail ibnu Amr ad-Dawsi untuk datang lagi ke mereka, untuk mendakwahi lagi mereka. Lalu At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi mendakwahi lagi mereka. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan mereka, satu kabilah itu masuk Islam. Kabilah Daud menerima Islam dan semuanya masuk Islam. Di dalam kisah At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi ada pelajaran yang sangat agung. Pelajaran yang pertama adalah tentang judul yang kita sedang bahas. Bahwa lihatlah, seorang sahabat dengan semata-mata dia masuk Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan belajar sesaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung beramal untuk Islam. Dan di tangannya satu kabilah masuk Islam dengan sebab dakwahnya, wa bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panahnu al-an nasa'al. Lalu kita sekarang bertanya, kita yang udah masuk Islam bertahun-tahun, di antara kita barangkali berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kita bertanya, berapa orang yang udah masuk Islam dengan sebab kita? Berapa orang yang meninggalkan maksiat dengan sebab dakwah kita? Berapa orang yang telah meninggalkan bentuk kesyirikan dengan sebab ajakan kita? Kalau para ibu barangkali, berapa orang
Berapa teman para ibu yang tadinya tidak mutahajjibah, ariyah, seorang wanita yang tidak memakai hijab, tidak menutup aurat, lalu di tangan para ibu mereka menjadi memakai tutup hijab. Nahnu natasa'al ala anfusina. Kita bertanya kepada diri kita yang telah lama memegang agama yang mulia ini, yang telah masuk kepada agama yang mulia ini. Amal yang mana yang kita pernah lakukan? Tetapi lihat, seorang sahabat yang mulia ini, ketika dia masuk Islam, ketika dia mengucapkan dan mengikrarkan 2 kalimat syahadatain, dia langsung beramal untuk Islam. Ini adalah pelajaran yang sangat agung bagi kita. Pelajaran yang kedua, bahwa dakwah itu di antaranya perlu kelembutan, perlu bersikap rahmat. Dan lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar penolakan kaum Daud terhadap dakwah yang dibawa oleh At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, beliau tidak langsung mendoakan kejelekan kepada mereka. Beliau tidak langsung mencaci mereka, tetapi mendoakan mereka dengan baik. Dan ini rahmah dalam dakwah, menunjukkan wajibnya kesabaran dalam berdakwah, memberikan penangguhan kepada orang. Artinya begini para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita mendakwahi orang, kalau kita mendakwahi manusia, kita tidak boleh dengan begitu cepat menganggap bahwa orang lain itu sukar untuk kita ajak. Langsung kita mengatakan dasar hatinya buruk, dasar hatinya jelek, dasar tidak bisa dirubah. Tidak begitu. Tetapi Nabi SAW memberikan waktu, penangguhan waktu kepada hati manusia. Dan banyak buktinya. Ketika beliau pergi ke Taif dan mendakwahi mereka, orang-orang Taif melemparinya, sehingga Rasulullah SAW luka. Malaikat Jibril alaihissalam menawarkan gunung untuk menenggelamkan mereka, agar mengadab mereka, agar menyiksa mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum yang jahil, menolak pemberian Jibril alaihissalam. Lalu beliau mengatakan, aku menginginkan dari mereka generasi yang memegang agama Islam ini, yang menolong Islam ini. Maka Nabi SAW berdoa untuk mereka. Bahkan kepada seorang yang paling membenci Rasul, Abu Jahal laknatullah. Dia tahu Abu Jahal membuat berbagai bentuk rekayasa kepadanya, membentuk berbagai bentuk tipu daya kepadanya. Tetapi ia tetap berdoa kepada Allah Ta'ala agar dari keturunannya ada yang memegang agama yang mulia ini. Dan ternyata anaknya Abu Jahal menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang pembawa bendera perang di masa khilafah Umar bin Khattab. Itu seorang yang bernama Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari sisi apa? Rahmatnya. Dari sisi kelembutan, dari sisi rahmat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pelajaran yang sangat agung dalam kisah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah-kisah yang lain adalah sangat banyak.
di mana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim di dalam amal, di dalam beramal, mereka senantiasa berlomba. Kita sebutkan dua kisah kembali. Ketika perang Usairah, perang di masa paceklik, yang Allah Ta'ala kisahkan secara khusus dalam surat At-Taubah, di mana pada waktu tahun ke-9 Hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan jihad, tapi dalam kondisi pada waktu itu musim yang paceklik. Maka para sahabat ketika dikumandangkan jihad terbagi kepada 4 kelompok, dan semuanya mereka berlomba dalam amal. Kelompok yang pertama, yang ia mendanai dirinya, membekali dirinya, dan mampu membekali orang lain. Dia membawa senjata sendiri, dia membawa perbekalan perang sendiri, dan bersedekah untuk orang lain. Memberikan harta kepada Nabi SAW untuk orang lain. Kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki harta untuk dirinya sendiri, tidak bisa memberangkatkan orang lain. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang berangkat jihad dengan pendanaan orang lain, dengan sedekah orang lain. Lalu di antara mereka ada orang-orang yang ketika mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk diberangkatkan, lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana dikisahkan dalam ayat Al-Quran, kata Nabi SAW, sungguh aku tidak mendapatkan perbendaharaan yang aku bisa memberangkatkan kalian. Lalu mereka pulang dengan menangis. Kenapa? Sebab mereka tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan bagian pada waktu itu untuk berjihad, untuk beramal. Maka Nabi SAW sungguh terharu dengan mereka ketika mereka pulang dengan menangis. Kenapa? Sebab mereka tidak mendapatkan kesempatan pada waktu itu. Yang pada waktu itu jihad yang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi mungkin hari ini, kalau kita menjadi orang yang punya uang, orang berharta, kebetulan mungkin umpamanya panitia pembangunan masjid, madrasah tidak memberikan proposal, kita berbahagia, alhamdulillah kita tidak dapat proposal. Kenapa? Sebab kita tidak ingin, tidak seperti para sahabat beramal untuk Islam, keinginan untuk beramal dalam Islam. Kisah yang ketiga, lihatlah 3 sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman. 3 sahabat ini berlomba di dalam sedekah. Dan kedua sahabat Abu Bakar dan Umar dan Utsman, yang tahu bahwa Abu Bakar dalam setiap perkara dia menjadi seorang sahabat yang paling mulia dan senantiasa terdepan dalam amal. Suatu ketika kata Umar dan Utsman, demi Allah aku hari ini ingin menjadi orang yang paling besar amal. Cemburu, ada hasad, walaupun para ulama menamakannya ghibthah. Maka kata Umar dan Utsman, demi Allah aku hari ini ingin menjadi orang yang paling banyak bersedekah. Lalu Umar mensedekahkan hartanya setengah dari milik harta yang dimilikinya, dari harta yang dimilikinya. Sedangkan Utsman dia menginfakkan 1/3 hartanya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang diinfakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka mendapati bahwa Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Faqala Umar wa qala Utsman, wallahi
la usabiquka abada. Maka Umar dan Utsman mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa selamanya mendahului kamu dalam kebaikan. Lihat ya, kehidupan para sahabat beramal dalam Islam. Beramal untuk Islam. Dan mereka melihat urgennya, pentingnya beramal untuk Islam. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham bahwa seorang muslim tidak cukup mengatakan muslim tapi tidak beramal, maka poin yang kedua, kita wajib juga memahami dan juga bertanya kepada diri kita, waktu kapankah kita beramal untuk Islam? Apakah hanya ketika kita mendapatkan keluasan? Ketika kita mendapatkan keluasan rezeki? Ketika kita dalam keadaan senang? Ketika kita sehat? Ataukah walaupun dalam kondisi kita sempit kita tetap beramal? Lihat kepada pendahulu kita. Lihat kepada orang-orang yang sebelum kita. Bahwasanya mereka beramal sehingga mereka dalam kondisi yang sempit. Ketika mereka mendapatkan kesempitan, oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fima makna, ada orang yang sering nadar, yang nadarnya ini dinamakan nadar mu'allaq ya. Nadar mu'allaq itu nadar yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Seperti orang mengatakan, saya akan infak kalau lulus ujian, saya akan sedekah kalau maju usaha saya. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah nadar datang kecuali dari orang yang bakhil. Jadi tidaklah nadar datang kecuali dari orang yang pelit. Kenapa? Sebab seolah-olah dia tidak mau berinfak, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau beramal kecuali kalau datang kepadanya nikmat. Dia mengatakan, saya akan saum kalau lulus ujian. Saya akan sholat tatawwu kalau begini. Saya akan sedekah, saya akan menyembelih untuk dibagikan dagingnya kalau begini dan begitu. Seolah-olah dia tidak melakukan kebaikan kecuali ada kaitannya. Nah, tapi lihat para pendahulu kita. Di antaranya adalah Yakub alaihi salam. Yakub alaihi salam ketika dia sakratul maut masih tetap beramal untuk anaknya, untuk Islam, berwasiat. Qala Allah Ta'ala, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu memperhatikan, menyaksikan ketika datang sakratul maut, datang kematian kepada Yakub ketika sakratul maut, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya, menyampaikan nasihat kepada anaknya, menyampaikan nasihat kepada cucu-cucunya. Dia beramal untuk Islam walaupun dalam keadaan sakratul maut. Tentunya Yakub alaihissalam tidak seperti kebanyakan kita hari ini. Udah mendekati ajal, kita masih bicara dunia. Barangkali di antara kita datang sakratul maut, dikumpulkan anak-anak. Bukan tauhid yang diwasiatkan, bukan sunnah yang diwasiatkan, bukan ketakwaan yang diwasiatkan. Kita berwasiat, wahai anak-anakku, hati-hati dengan batasan tanah yang di sana. Hati-hati dengan toko yang di sana. Hati-hati dengan perniagaan yang di sana. Jangan sampai jadi milik orang. Jangan sampai jadi lapak orang dan sebagainya. Sampai mendekati kematian dunia.
Tetapi lihat Yakub alaihissalam. Ketika datang kematian, mendekati kematian, apa? Beramal untuk Islam. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar nasihat ketika mendekati kematian dan banyak nasihat. Salah satunya dinyatakan dalam hadis Irbad ibn Sariyah. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darabat minhal uyun. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annaha mau'idatu muwadi'in fa'usina ya Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang membuat hati kami bergetar, membuat kami menangis. Lalu para sahabat mengatakan sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Dan memang pada waktu itu ketika mendekati ajal. Lalu Nabi SAW mengatakan usikum bitaqwallahi azza wajal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum 'abdun habasyiyun. Ketika mendekati ajal, maka beliau mewasiatkan takwa, taat. Dan ketika Nabi SAW lebih mendekati kematian, yang Rasulullah SAW sakit pada waktu itu, dalam kondisi dia masih menggigil, lalu terasa sedikit hilang pusingnya, lalu dia bangkit dari tempat tidurnya, lalu dia membuka jendela, karena rumahnya adalah berdekatan dengan masjid, ataupun artinya ya, temboknya dengan apa? Mesin menyatu. Lalu dia melihat para sahabat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya ketika dia mendekati kematiannya. Lalu beliau mendapatkan para sahabat sedang sholat di belakang Abu Bakar. Maka tersenyumlah dia. Lalu Anas bin Malik mengatakan, demi Allah aku tidak melihat wajah Rasulullah putih bersih ceria seperti hari ini. Kenapa dia berbahagia? Kenapa dia sampai seperti itu? Sebab dia ingin melihat umatnya, melihat para sahabatnya, apa yang ditinggalkan olehnya. Dalam kondisi apakah mereka ketika ditinggalkan? Tetap dia ingin melihat sahabatnya beramal untuk Islam, hatta ketika dia berada dalam kondisi sakaratul maut. Lihatlah kepada kehidupan para ulama kita. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau di penjara. Apa yang dia lakukan ketika dia di penjara? Dia menulis beberapa kitab, dia menulis beberapa tulisan ketika dia di penjara. Dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi dia mendapatkan kesempitan, mendapatkan ujian, dia tetap mampu menulis, beramal untuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya para pendahulu kita betul-betul beramal untuk Islam. Senantiasa beramal untuk Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ketika dia di penjara di Baitot untuk tidak menyampaikan ilmu, mendapatkan penganiayaan, mendapatkan kedoliman, mendapatkan penyiksaan, maka dia sempat berdialog dengan Ibnu Abi Du'ab, seorang pemimpin Mu'tazilah, dan diberikan waktu, kesempatan pada waktu itu oleh raja untuk berdialog. Tetap dalam kondisi seperti itu pun memberikan nasihat. Bahkan ketika dalam satu ketika Imam Al-Mawardi meriwayatkan tentang kisah Imam Ahmad ketika beliau berada dalam pengawasan
pihak kerajaan. Dia berada di rumah. Ya mungkin kalau kita menamakannya ada tahanan apa? Tahanan luar gitu ya. Tahanan rumah. Maka kaum muslimin berkumpul ribuan orang meminta Imam Ahmad untuk melakukan pemberontakan. Kenapa? Sebab raja pada waktu itu mengatakan Quran makhluk dan memenjarakan setiap orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Apakah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pada waktu itu beramal untuk dirinya, di mana dia menyetujui kaum muslimin agar memberontak, menyetujui kaum muslimin pada waktu itu untuk melakukan pemberontakan. Maka Imam Ahmad dengan kesabarannya dan tetap beramal untuk sunnah, beramal di atas sunnah, beramal dengan Islam, dia mengatakan isbiru. Maka Imam Ahmad mengatakan, sabarlah kalian, jangan dilawan kedoliman dengan kedoliman, kemungkaran dengan kemungkaran, sampai Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad dibebaskan. Dan sehingga dalam satu riwayat Al-Wasith pada waktu itu sampai mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, setelah kalahnya Ibn Abi Du'ad di dalam debat. Maka lihat, walaupun dalam kondisi dia tertekan, dalam kondisi dia mendapatkan tekanan, dia tetap beramal untuk Islam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang ketiga yang wajib kita untuk bertanya, apakah kita beramal untuk Islam ini akan putus asa ketika kita mendapatkan rintangan, ketika kita mendapatkan tantangan? Maka lihat para sahabat, para ulama terdahulu. Lihat kepada kisahnya Salman Al-Farisi masuk Islam. Salman Al-Farisi adalah orang Faris, orang Ajam, orang asing, bukan orang Arab. Dia ingin mengetahui kebenaran sebab dia berada dalam satu kabilah. Ketika dia berada di Faris, dari satu kabilah penyembah api. Dia awalnya adalah beragama Majusi. Maka dia adalah orang berakal. Dia tidak memahami dan dia mengingkari secara akalnya bagaimana menyembah api. Bahkan Salman mengatakan, aku termasuk orang yang suka menjual alat-alat untuk mengadakan acara penyembahan kepada api. Lalu aku berjalan sehingga mendatangi sebuah tempat yang dinamakan Mausif. Yang di situ ada seorang rohib yang beragama Nasrani, yang tentunya pada waktu itu tauhid yang diajarkannya sebelum ada perubahan. Lalu dia datang kepadanya, berjalan untuk menemui seorang rohib, dan dia meminta untuk mengajari kepadanya ilmu agama tauhid. Lalu tidak lama rohib itu mendekati kematian. Lalu dia meminta nasihat kepadanya. Maka dia mengatakan, tunjukkanlah kepada orang yang paling tahu kepada agama ini. Lalu ditunjukkan agar dia pergi ke satu daerah yang lebih jauh daripada tempat tersebut. Lalu dia berjalan lagi. Lalu dia belajar. Tidak lama mati juga. Lalu dia meminta nasihat. Sampai dalam potongan kisah itu, ketika dia berada dalam perbatasan, ya kalau sekarang mungkin dinamakan Negev, ya, lagi Arab itu. Dia mengatakan, di sana ada seorang rohib yang tersisa. Lalu
Wafat juga rahib tersebut. Dan dia minta nasihat agar ia ditunjukkan kepada seorang yang akan mengajarkan agama ini, agama tauhid ini. Lalu dia mengatakan, udah tidak ada lagi. Tetapi nanti akan datang seorang nabi yang akan keluar dari sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Yang dimaksud di sini adalah Mekah Mukarramah. Kemudian pada akhirnya adalah satu tempat yang di situ adalah Nabi SAW berada di Madinah. Maka dia berjalan dan ketemulah, sampailah kepada Rasulullah SAW. Lalu rahib itu mengatakan, dan kamu akan mendapatkan 3 ciri. Yang pertama, bahwa dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Yang ketiga, di pundaknya ada khatam Nabi. Ada, yaitu apa? Stempel kenabian yang berada di sebelah kanannya. Maka dia berjalan menuju Nabi SAW. Dan kebetulan Nabi SAW berada di tengah-tengah para sahabat. Lalu dia membawa kurma. Lalu dia berkata di hadapan Nabi SAW, ini adalah kurma sedekah. Maka Nabi SAW tidak memakannya. Lalu memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Maka kata Salman, aku mendapatkan 1 ciri. Keesokan harinya dia datang lagi kepada Nabi SAW. Dan berada di tengah-tengah para sahabatnya. Lalu dia membawa lagi kurma dan dia berkata, ini kurma hadiah. Maka Nabi SAW memakannya. Lalu Salman mengatakan, ini ciri yang kedua. Kemudian hari yang ketiganya, ketika Nabi SAW berada bersama para sahabat duduk di bawah sebuah pohon dan bersender bersama para sahabatnya, maka Salman Al-Farisi sengaja mendekati Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengetahui bahwasanya dia adalah orang asing. Dan Nabi SAW mengetahui bahwasanya dia sedang melihat sesuatu. Maka dia sengaja menyingkap kain yang menutupi pundaknya. Lalu Salman melihat, yaitu stempel kenabian yang ada di pundaknya. Maka beliau mengatakan, inilah ciri yang ketiganya. Aku telah mendapatkan ciri ini semua, bahwa ini adalah seorang nabi yang diutus di akhir zaman. Lalu beliau mengucapkan keislaman dan mengucapkan kalimat Islam, bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadatain. Dan kita tahu tentang amal Salman Al-Farisi dalam Islam. Maka lihat, ketika Salman Al-Farisi menempuh kebenaran, maka dia menempuh berbagai bentuk kerintangan. Dan dia tetap beramal untuk Islam. Dia tetap komitmen dalam Islam dan menempuh kebenaran. Gigih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah para pendahulu kita. Dan sebagai contoh yang tadi malam sebagian yang sudah dikisahkan adalah seorang muhaddis yang bernama Baqi Ibnu Makhlad Al-Andalusi. Ini salah seorang murid Imam Ahmad yang mengambil sanad musnad Imam Ahmad darinya. Nah, Baqi Ibnu Makhlad ini orang Andalus, orang asing, bukan orang Arab. Imam Ahmad berada di Irak, berada di Baghdad. Baqi Ibnu Makhlad adalah seorang yang miskin, orang yang fakir. Dia tidak memiliki unta, dia tidak memiliki kuda. Maka dia berjalan dari kota Andalus ke Baghdad, berjalan kaki. Di mana beliau pergi dulu ke Afrika, ke daerah Maroko, melewati lautan. Lalu dari daerah Maroko, Afrika, bagian dari Afrika, berjalan ke Baghdad dengan jalan kaki. Bayangkan jauh sekali rintangan. Ketika dia sampai di Baghdad,
Dia bertanya kepada orang Baghdad untuk ditunjukkan ke masjid Imam Ahmad. Karena dia ingin belajar hadis kepadanya. Ternyata ketika dia telah capek yang sangat betul-betul capek. Dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tenaganya. Sampai di Baghdad ternyata Imam Ahmad itu sudah dipenjara. Dan dilarang untuk menyampaikan hadis. Masya Allah. Udah begitu jauh sampai di sana apa? Dipenjara. Apakah dia berhenti sampai di situ? Untuk tidak beramal? Maka dia datang kepada Imam Ahmad dengan berpura-pura sebagai seorang pengemis. Lalu mengetuk pintunya. Lalu dibukakan oleh Imam Ahmad. Lalu ditanya, sepertinya engkau orang asing. Maka ia mengatakan, iya. Aku mengira engkau dari Afrika. Dia mengatakan, bal ab'adu minha. Bahkan aku lebih jauh dari itu. Dari mana, kata Imam Ahmad? Aku dari Andalus. Datang kepadamu untuk mengambil hadis darimu. Lalu Imam Ahmad mengatakan, demi Allah, aku mencintai untuk menyampaikan hadis kepadamu. Tapi sayang, raja telah memerintahkan para pengawalnya untuk menghalangi setiap pencari hadis untuk belajar kepadaku. Putus asa enggak? Enggak. Maka Baqi Ibnu Makhlad mengatakan, Imam Ahmad, wahai Imam, aku punya politik, punya siasat, agar aku bisa mengambil hadis darimu. Bagaimana katanya? Aku akan berpura-pura menjadi seorang pengemis. Bagaimana kata Imam Ahmad? Nanti saya akan mengikat kepalaku, ya. Kemudian bajuku tumpang camping dan di tanganku tongkat. Ya, di Baghdad begitu waktu itu seorang pengemis. Dan aku akan berkata dari kejauhan, ya, as-sadaqah al-ajru lakum, as-sadaqah al-ajru lakum. Itu makna bahasa kita. Sedekah dan ganjaran bagi kalian. Sedekah ganjaran bagi kalian agar dibuka pintu maksudnya. Nah, maka Baqi Ibnu Makhlad radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala membawa kertas di tangannya di sini disembunyiin dan pensil di sininya. Lalu mengetuk Imam Ahmad pintunya. Dan para penjaga membiarkan dia. Enggak mungkin katanya orang seperti itu thalabul ilmi. Dia seorang pengemis. Maka dia berhari-hari datang kepada Imam Ahmad. Sehingga dia mampu mengumpulkan 300 hadis. Lalu bebaslah Imam Ahmad. Dan dibebaskan. Maka Baqi Ibnu Makhlad menjadi seorang perawi yang paling kuat meriwayatkan Musnad Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala setiap dia mengajar murid-muridnya, menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, senantiasa menceritakan tentang Baqi Ibnu Makhlad, tentang kegigihan dan komitmennya dalam amal untuk Islam. Walaupun dia mendapatkan rintangan. Walaupun dia dihalang dengan berbagai apa? Rintangan. Dia tetap beramal untuk Islam. Nah, maka kita bertanya, akankah kita seperti Baqi Ibnu Makhlad? Ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan rintangan dalam mencari ilmu, dalam mendakwahkan Islam ini, dalam mengamalkan Islam ini, akankah kita seperti Baqi Ibnu Makhlad? Yang dia telah berjalan begitu jauh mendapatkan rintangan, berhenti ketika dia mendapatkan rintangan? Tidak. Ketika dia mendapatkan rintangan, dia mencari jalan yang lain. Menempuh jalan yang lain. Mencari jalan yang lain. Yang bisa menyampaikan dirinya kepada ilmu, kepada amal. Demikianlah kehidupan para sahabat, para tabi'in, para pendahulu kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan contoh yang lain. Contoh yang terakhir insyaallah. Tadi saya mengisahkan seorang muhaddis yang bernama Ibnul Qasim. Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala termasuk seorang muhaddis. Bagaimana? Dia orang miskin. Kemudian istrinya telah hamil pada waktu itu. Lalu dia pergi izin kepada istrinya untuk meninggalkan istrinya. Lalu dia berangkat thalabul ilmi. Selama
19 tahun. Meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Nah, satu ketika setelah dia menjadi seorang muhaddits, duduk dalam majelis taklim, tiba-tiba di antara muridnya itu ada anaknya. Ketika dia ngajar seperti ini, maka tiba-tiba hatinya itu tersentuh bahwa di sana ada ini anaknya. Karena mungkin ada hubungan darah ya secara hati. Setelah dia bertanya, dan mungkin Pancasaki kata orang Jawa Barat bertanya tentangnya dan sejarah tentang anak ini, lalu dikisahkan ternyata itu adalah anaknya. Dan berkisah selama berapa? 19 tahun. Nah, lihatlah para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para muhaddits. Dan kita sebagai orang asing yang bukan kita tahu bahasa Arab, sesungguhnya begitu banyak orang yang beramal untuk Islam adalah dari orang-orang asing. Lihat sejumlah para sahabat, Salman Al-Farisi. Kemudian apa? Siapa? Bilal Al-Habsyi. Kemudian Suhaib Ar-Rumi. Mereka adalah seorang ajanis. Lihatlah kepada pengarang Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, semuanya adalah ajanis. Mereka adalah orang-orang asing. Mereka bukan bangsa Arab, tetapi mereka adalah orang-orang asing. Mereka mampu beramal untuk Islam. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah sesuatu yang wajib kita renungkan. Yang wajib kita bertadabur kepada diri kita. Kita bertanya kembali. Di antara kita ada yang berumur mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita bertanya kepada diri kita, amal apa yang kita telah perbuat untuk Islam, yang merupakan sebab bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah, kebahagiaan dari Allah, nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kecuali dengan amal yang kita perbuat, dengan amal soleh yang kita perbuat. Maka kita bertanya kepada diri kita tentang amal yang kita apa perbuat. Barangkali para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah apa materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Ya, barangkali kalau masih sabar untuk duduk ya, dan ada pertanyaan, ya silakan dalam waktu mungkin 20 menit atau 15 menit atau 10 menit. Ya, kalau ada pertanyaan silakan barangkali untuk bertanya. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Dari awal pembicaraan Allah, tadi yang pertama adalah ilmu. Ya. Kemudian ada ditanggung dengan amal. Kalau banyak menjawabnya ilmu amal marjan dengan lah. Aku mohon berikan penjelasan di seluruh amal dengan ilmu itu berarti suatu ayat yang mengangkat orang. Ya. Jelaskan Allah. Ya. Insyaallah ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang sangat betul bahwa ilmu dengan amal sesuatu yang tidak dipisahkan. Karena orang celaka disebabkan meninggalkan salah satunya. Orang yang berilmu tidak beramal celaka dan dicela oleh Allah Ta'ala. Kabura maqtan indallahi an taqulu
ma la taf'alun. Kemudian orang yang beramal tanpa ilmu pun celaka. Orang yang beramal tanpa ilmu adalah celaka. Oleh sebab itu, di dalam surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah, Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka para ulama mengatakan al-maghdub humul yahud. Yang mendapatkan kemurkaan mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ad-dallun humun nasara. Adapun orang-orang yang sesat mereka adalah orang-orang Nasara yang mereka beramal dengan tanpa ilmu. Maka para ulama mengatakan orang yang celaka dari orang yang alim, artinya orang yang berilmu dari umat ini, maka mereka menyerupai Yahudi. Dan orang-orang yang celaka dari ahli ibadah dari umat ini, maka mereka adalah yang menyerupai orang-orang Nasara yang mereka beramal dengan tanpa ilmu. Maka ilmu dengan amal harus bersatu. Oleh sebab itu, lihatlah kepada ungkapan para ulama, para sahabat. Ini adalah ungkapan Imam Abu Darda atau sahabat Abu Darda. Qala la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Wa la yakunu bil ilmi jamilan hatta takuna bil ilmi amilan. Beliau mengatakan tidak mungkin orang akan alim kecuali dia belajar. Dan tidaklah dengan ilmu terpuji dan menjadi baik apabila dia tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Jadi ilmu dengan amal wajib apa? Sejalan. Kita beramal dalam Islam ini harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan ilmu, yaitu ilmu dari Allah dan Rasulnya, yang dimaksud dalil dari Al-Quran ataupun apa? Sunnah. Kemudian orang yang telah mengetahui kebenaran, maka dia harus mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Ya. Silakan yang lain, masih ada pertanyaan? Iya, silakan. Iya. Ya. Gimana kita bisa memelihara terus mengapa bersama? Ya. Dalam istilahnya perubahan memaksiat. Ya. Istiqomah dalam amal. Jadi bagaimana agar kita istiqomah dalam amal? Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya juga ya kalau saya punya kesempatan lain, ada qawaid wa dawabit fil amali sholeh. Jadi ada kaidah-kaidah dalam beramal soleh. Nah, di antaranya bagaimana seorang muslim agar dia memiliki kesemangatan dan tetap istiqomah dalam amal soleh. Nah, ini ada jalan-jalannya. Yang pertama, sesuatu yang menyebabkan kita bisa istiqomah dalam amal, ya, bahwa ya, telah dijelaskan oleh para ulama di dalam amal soleh, ya, ya kita harus lihat dulu Pak. Di sini amal itu kan ada amal yang wajib, ada amal yang apa? Sunnah, ada amal yang fardu, ada amal yang mustahab. Nah, tentunya kita berbicara bukan amal yang wajib ya, tetapi amal yang apa? Yang mustahab ya. Nah, apabila amal itu adalah amal yang mustahab, jadi amal yang sifatnya mustahab, maka Nabi SAW mengatakan agar kita mampu untuk istiqomah dalam amal tersebut, maka seorang muslim harus memilih amal yang paling mampu dan bisa untuk kita mendawamkannya. Nabi SAW pernah ditanya, ayu amal ahabu ilallah,
Amal apakah yang paling dicintai di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah amal yang paling bisa didawamkan walaupun sedikit. Nah, maka di dalam amal itu ada kaidah. Tidak boleh kita mencari pahala besar dengan sesuatu yang memberatkan kita, yang Allah tidak memberatkan kepada kita. Contoh, kalau kita sedang bepergian, kita dibolehkan untuk apa? Untuk buka ketika bulan saum, ketika puasa. Maka kita tidak boleh membebani diri sampai memberatkan kepada diri kita, sampai kita itu sakit, karena kita ingin mendapatkan pahala dengan sebab memberatkan kepada diri kita. Kita berikan contoh dalam hadis, ya. Ada para sahabat yang sampai disembur ketika safar. Artinya apa? Diguyur air, pingsan ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa? Oh, katanya cuaca sangat panas, kami pada buka, orang ini maksa saum. Nabi SAW tidak memuji orang ini, Masya Allah, orang ini ibadahnya. Ya. Tetapi Nabi SAW justru mengancam, laisal birra as-saumu fis safar. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak dianggap kebaikan saum ketika safar. Kenapa? Sebab orang ini memaksakan diri sampai pingsan. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang itu tidak bisa mendawamkan. Amal yang di luar kemampuan kita tidak bisa didawamkan, dilarang oleh Nabi SAW. Kisah yang kedua, dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, tiba-tiba mendapatkan ada tali yang diikat. Artinya dari satu tiang ke tiang. Lalu Nabi SAW bertanya, apa-apanya ini ada tali? Lalu para sahabat mengatakan, ini tali miliknya Zainab. Dia suka sholat malam, apabila dia lesu atau capek, maka dia sholat bersender di tali tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak memuji wanita ini. Masya Allah, Zainab, ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya semangat. Enggak. Kata Nabi, putuskan talinya. Ambil talinya. Kata Nabi SAW, salli qa'iman, fa'in lam yastati faqa'idan, fa'in lam yastati fa'ala jambin. Kenapa? Sebab Nabi tahu dia tidak akan mampu. Ada sahabat yang setiap hari dia saum dahar. Maka Nabi SAW memerintahkan agar dia berhenti. Kenapa? Akan banyak orang yang dirugikan, istrinya dirugikan, anaknya dirugikan. Kenapa? Lesu kalau setiap hari saum. Istrinya perlu dijima di siang hari, kadang-kadang banyak kan. Kata Nabi, suruh dia untuk buka. Saum yang terbaik, saum Daud. Saum sehari buka sehari. Ini kaidah dalam apa? Dalam beramal. Sebab Nabi SAW mengatakan, alaikum bima tatiqun. Lakukanlah apa yang kalian mampu. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang bisa continue dengan mengetahui tentang fikih dalam beramal. Nah, adapun sisi lain, Imam Ibnu Qayyim telah menyebutkan dalam kitab Ghisatul Lahfan, kemudian dalam kitab Miftahi dari Sa'adah, beliau mengatakan bahwa yang menjadi motivasi seseorang dalam beramal adalah al-iradatu wal mahabbah, yaitu rasa cinta dan rasa ingin. Saya berikan contoh, kenapa para bapak, para ibu, kita semua, walaupun mungkin hujan, bahkan mungkin sedikit flu, tetap pergi kerja. Tidak ada payung, tidak ada kendaraan, kita bawa payung, bawa jaket.
Tidak punya apa-apa, pergi walaupun harus hujan-hujanan. Kenapa? Sebab ta'alluqul qalbi ala dunya qawiyah. Mahabbatul qalbi ala dunya qawiyah. Sebab kecintaan kita kepada dunia ini telah kuat. Dan keinginannya pun telah kuat. Sehingga mendorong kita untuk melakukannya. Nah, kita timbul pertanyaan. Udah cinta enggak kepada amal soleh? Udah ingin belum kepada amal soleh? Betul enggak cinta kepada surga? Betul enggak kita ingin untuk mendapatkan surga? Sebab harakatul insan bil mahabbah wal iradah. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang menggerakkan badan kita, yang menggerakkan mata kita, yang menggerakkan telinga kita, yang menggerakkan kaki kita adalah mahabbah dengan iradah. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh muridnya. Syekh bin Baz, ya maaf ya, di antara ulama yang memiliki apa? Ya, dikatakan apa? Cacat. Beliau apa? Matanya apa? Buta. Fisiknya pun bukan orang yang berbadan kekar. Tetapi dikisahkan bahwasanya beliau tidak pernah cuti dari tugas dia. Dia senantiasa kerja walaupun dalam waktu apa? Cuti. Maka murid-muridnya bertanya, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Engkau tegar, teguh, sabar, kuat. Dia mengatakan, al-quwah laisa fil jasad, al-quwatu fil qalbi. Maka dia mengatakan kekuatan bukan hanya dalam jasadmu, tetapi dalam hatimu. Dan kita bisa membuktikan, Pak. Lihat ya. Sekarang orang binaragawan, orang yang mampu angkat barbel, orang yang mampu lari, orang yang mampu main sepak bola 90 menit, 45 menit, lari. Coba ajak sholat subuh, bacakan surat, umpamanya An-Naba, dia akan goyang. Gak mampu dia. Walaupun kalau main bola, Masya Allah. Sebab buktinya para bapak, para ibu, kalau di kantor mampu lama. Tapi coba, sedikit aja imam itu panjang sholat subuh, dikritiknya imam itu. Kenapa? Ya, bukan qurratul aini dengan sholat itu. Ya barangkali itu kisah. Cukup, ini ada pertanyaan dari para ibu. Diangkatnya derajat dengan 4 yang telah dijelaskan tersebut, berlaku di dunia ataukah di akhirat? Ya. Diangkatnya derajat telah di dunia dan di akhirat. Jadi diangkatnya derajat seorang muslim dengan 4 sebab adalah dengan di dunia dan di akhirat. Tentunya ya di dunia, kemudian apa di akhirat. Hipnoprofi itu apa maksudnya? Pelajaran apa? Saya nggak kurang paham bahasa Inggris. Pelajaran apa juga itu? Bagaimana menyikapi orang yang malas sekali untuk beramal, padahal dia memiliki ilmu yang memadai? Kemalasan itu terlihat dari kebiasaannya dalam menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ada 10 perkara yang sia-sia bagi orang. Dia mengatakan di antara 10 poin ini adalah wa waqtun farigun anisidroki farisin wa taqarrubin ilallah. Jadi ada 10 poin yang membuat pemiliknya sia-sia. Salah satunya adalah waktu yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan tidak dipakai untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Syarat diterimanya suatu ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Mohon dijelaskan ittiba kepada Rasul. Katakan syarat ibadah itu ada 4. 2 yang dinamakan dengan syartul qabul, 2 yang dinamakan dengan syartul kamal.
ibadah itu ada 4 syarat. Yang pertama yang dinamakan syarat sahnya satu amal, yaitu 2. Pertama ikhlas, yaitu karena Allah, tidak riya, tidak sum'ah. Yang kedua adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'ah, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wudu, dalam sholat, dalam saum, dalam menunaikan haji. Maka seluruh ibadah harus ada dalilnya. Sebab para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, al-aslu fil ibadati al-mamnu, asal dalam ibadah itu dilarang. Jadi para bapak, para ibu tidak boleh melakukan ibadah sehingga ada perintahnya. Kalau asal dalam dunia adalah halal, tidak boleh kita mengharamkannya sehingga ada dalilnya. Nah, kemudian para ulama mengatakan orang dalam beramal dalam syarat yang 2 ini terbagi kepada 4 kelompok. 1 kelompok yang selamat, 3 kelompok yang tidak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala ahlul ikhlas wa ahlul mutaba'ah. Dia beramal dengan ikhlas dan mengikuti sunnah. Adapun 3 kelompok rugi, Pak. Kelompok yang pertama ahlul ikhlas laisa min ahlil mutaba'ah. Orang yang beramal ikhlas tetapi tidak mengikuti sunnah, maka amalnya ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal tidak seperti apa yang kami perintahkan, maka ditolak. Kelompok yang kedua yang celaka ahlul mutaba'ah wa laysa min ahli ikhlas. Orang yang beramal sesuai dengan sunnah tetapi tujuannya untuk manusia. Tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, riya atau sum'ah, maka celaka. Sebab Nabi SAW mengatakan man amila amalan asraqa ma'i ghairi taraktu warisistahu. Barang siapa yang beramal suatu amalan dengan mengharapkan selain dariku, maka amalan dan sekutunya ditinggalkan, tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kelompok yang ketiga yang celaka adalah yang paling celaka. Laisa min ahli ikhlas wa laisa min ahli mutaba'ah. Orang yang amalnya bid'ah, udah begitu dia juga riya. Maka ini jelas celakanya. Yang selamat hanya ahli ikhlas, ahli mutaba'ah. Adapun 2 syarat berikutnya, yaitu yang dinamakan syarat kamal, kesempurnaan amal, maka amal itu akan menjadi lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dengan diperhatikan 2 perkara. Yang pertama al-mubadarah, artinya melakukannya dengan segera. Yang keempatnya ataupun yang kedua dari syarat kamal adalah al-akhdhu bil quwwah, di mana seseorang mengamalkan satu amalan dengan penuh kehusyuan, dengan penuh kesungguhan. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaikkan wudunya, menyempurnakan apa? Wudunya. Adapun pertanyaan yang disebutkan di sini, apa yang dimaksud dengan hadis umatku akan terbagi kepada 73 golongan, insyaallah kita bahas besok ya. Di masjid apa? Besok di Masjid At-Thayyibah kita akan membahas tentang tentang masalah firaq, punya aliran-aliran yang menyimpang ya. Kita besok akan menjelaskannya insyaallah. Nanti ada satu lagi ya. Ya. Sebagian dari kita masih ada yang memiliki saudara yang kurang perhatian dengan agama. Kita sudah mendakwahi namun belum menerima dakwah Islam. Mohon nasihatnya. Ya. Kita bersabar dan tetap kita gigih untuk mendakwahinya. Saya sering menasihati ya, kita dalam berdakwah itu, kita itu harus mencermini kita. Ya. Banyak di antara kita yang begitu mudah menghukumi orang lain, tetapi dia tidak pernah melihat dirinya. Ungkapan saya ini bukan berarti kita toleransi kepada kesesatan, bukan toleransi kepada maksiat, bukan toleransi kepada orang yang melakukan maksiat. Tetapi kita pernah nggak dalam berdakwah dan dalam membetulkan orang lain melihat diri kita? Maaf ya, kalau kita yang udah kontinu sholat, mungkin paham tentang dakwah sunnah, dakwah hak, tentang kebenaran, tentang ajaran yang sunnah, bahwa kita juga terkadang memiliki perjalanan yang sebelumnya,
Yang kita juga pernah menolak kebenaran, menolak sunnah dan sebagainya. Dan kita pun lama menerima kebenaran ini. Tetapi terkadang kita pingin orang lain itu sehari dikasih tahu cukup gitu. Padahal kita saja dikasih oleh orang lain, dikasih tahu oleh orang lain, diperingati orang lain itu lama. Kita tidak pernah itibar kepada diri kita ya. Nah maka dalam berdakwah, dalam mendakwahi orang lain, merubah orang lain, ya kita juga harus paham tentang perjalanan itu. Dan yang kedua, bahwa ingat ya, kenapa Allah Ta'ala terkadang mentakdirkan seseorang lama didakwahi oleh kita. Kita harus berpemahaman baik. Itu apa? Di situ ada hikmah. Kalau kita mendakwahi orang lain satu kali, amalnya cuma sedikit. Tapi manakala orang lain atau istri kita, bahkan suami kita, lama dikasih tahunya, maka semakin banyak amal kita. Semakin banyak kebaikan kita, catatan amalan kita semakin banyak. Dan jihad kita semakin banyak. Ujian kita semakin banyak, maka pahala pun semakin apa? Semakin banyak. Jangan begini. Istri saya udah dinasihati tapi tidak berubah. Maka langsung menceraikannya umpamanya. Padahal kita diberikan tangguh. Kita itu amalnya semakin banyak. Demikian juga suami kita. Padahal baru 1 kali. Padahal baru 3 kali gitu ya. Dikasih tahu kita mengatakan, oh akhlaknya jelek. Kemudian apa? Oh tidak bisa dikasih tahu. Dan sebagainya gitu. Ungkapan kita. Maka ya, itu perkara-perkara yang harus kita itibar. Tapi jangan dikasih ataupun jangan diambil kesimpulan bahwa kita membiarkan kesesatan. Bukan yang dimaksud bahwa dalam membetulkan orang lain, membetulkan istri kita, membetulkan suami kita, membetulkan anak kita, itu perlu kesabaran dan perjuangan yang sangat apa? Tinggi. Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Maaf sebagian pertanyaan belum bisa dijawab. Mungkin insya Allah dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua peringatan yang tadi telah sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.